Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik asam lambung sulit membaik. Inilah penyebab dan solusinya. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung sulit membaik. Inilah penyebab dan solusinya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang mencakup penderitaan secara fisik maupun secara psikis, ini yang disebabkan oleh multifaktor, maka untuk bisa sembuh ya, mencari solusinya ini memang juga multifaktor juga. Nah, oleh karena itu banyak tip-tip ya atau metode-metode penyembuhan, nah yang harus kita pahami sebagai referensi supaya kita lebih cepat bisa membaik. Asam lambung sulit membaik ya, itu memang dengan fakta ya, dengan fakta yang pernah saya alami sendiri karena saya menderita juga sampai dengan 1 tahun lebih ya. Itu dalam penderitaan itu menurut saya sudah cukup lama ya. Tetapi setelah saya sharing dengan teman-teman, ternyata lebih lebih banyak yang lebih lama lagi ya. Ada yang sudah sampai 2 tahun, ada yang sampai 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya, itu pun ada. Nah, itu karena apa? Karena memang ketika kita belum menemukan tip yang tepat dan yang cocok ya. Nah, itu kadang memang kita sulit keluar dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Karena apa? Karena kadang secara fisik kita sudah membaik, tetapi secara psikis ini kadang masih ruwet ya. Nah, oleh karena itu penting sekali kita mencermati atau kita sharing dengan teman-teman khususnya sesama penderita ya, supaya wawasan kita terbuka, kemudian mental kita juga menjadi semakin kuat ya. Nah, nanti akhirnya kita akan cepat membaik. Nah, diantaranya tentang asam lambung itu sulit membaik itu memang ada penyebabnya ya. Nah, ini akan saya kupas dulu tentang penyebabnya, kemudian nanti yang kedua tentang bagaimana solusinya, tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Nah, ini penyebabnya ketika asam lambung getensiet itu sulit membaik ya, karena memang kita kadang kurang konsisten ya, kurang konsisten atau kurang bersungguh-sungguh ya. Contohnya yang pertama adalah menjaga pola makan ya. Pola makan ini penting yang berhubungan dengan masalah asam lambung ya, khususnya asam lambung yang pure ya, yang belum terkena GERD maupun anxiety psikosomatiknya. Nah, ini sebenarnya mudah untuk menyembuhkan asam lambung bahkan sampai dengan GERD-nya. Ini pola makan ini sangat menentukan ya. Maka dari itu seperti saya dulu ketika terkena ini disebabkan hal sepele teman-teman. Jadi di dalam pola makan saya sering terlambat makan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
saya terlalu over minum kopi. Jadi sering minum kopi dalam kondisi perut kosong lah istilahnya. Nah itu saya lakukan bertahun-tahun ya. Nah akhirnya efeknya menjadi terkena asam lambung. Nah itu contohnya seperti itu teman-teman. Maka untuk pola uh, makan itu memang juga harus ya lebih diperhatikan lah. Karena banyak yang disebabkan pertama timbul terkena asam lambung ini disebabkan dari pola makan. Contohnya tadi ya, saya ini karena sering terlambat makan, kemudian saya over minum kopi dalam kondisi perut yang kosong. Itu nah akhirnya lambung menjadi terkikis, nah akhirnya menjadi terkena asam lambung. Itu seperti itu. Nah kemudian di dalam pola hidup ya, pola hidup terutama pola beraktivitas ya, dan pola istirahat ini juga waktu itu saya kurang baik ya, kurang baik karena di dalam beraktivitas sering istilahnya lembur lah ya, istilahnya beraktivitas sampai dengan di luar jam itu. Contohnya malam itu saja kadang masih ngelembur ya, walaupun itu kadang mungkin mengerjakan tugas-tugas kantor atau mungkin tidak mengerjakan tugas kantor, kita begadang ya nonton TV terlalu malam. Nah ini akhirnya juga lama-lama bisa menimbulkan asam lambung. Nah karena dengan aktivitas yang berlebih akhirnya badan menjadi kecapean ya, sehingga imunitas tubuh akan menurun. Nah salah satunya asam lambung itu akan mudah naik. Nah dengan aktivitas yang berlebihan otomatis istirahatnya akan kurang ya, maka tidur itu juga kurang ya, sering tidur paling hanya 4 jam dalam satu hari. Nah, padahal ini kan minimal kalau bisa itu kan tidur harus 7 jam lah, 7 jam, 8 jam, syukur sampai 9 jam. Nah, itu artinya dalam pola hidup juga saya kurang baik waktu itu. Nah, akhirnya juga menyebabkan terkena asam lambung. Nah, setelah itu penyebab juga asam lambung ini tidak sembuh-sembuh ya, terlalu banyak pikiran ya, terlalu banyak pikiran ya, istilahnya stres lah ya, stres dengan mungkin banyak beban ya, banyak perasaan-perasaan yang mungkin tidak membuat kita plong ya, jadi banyak rasa-rasa yang seperti rasa tidak senang ya atau sedih berkepanjangan dan lain sebagainya, termasuk emosional itu juga kadang sering naik. Nah ini juga akhirnya menyebabkan asam lambung naik ya. Dan kalau itu berkepanjangan ya dalam waktu yang panjang, nah akhirnya asam lambung itu selalu naik, maka menjadi sulit untuk membaik. Nah maka dari itu kita memang harus banyak merubah teman-teman ketika kita ingin lebih baik. Nah ini adalah asam lambung ini adalah satu gangguan ya atau penyakit yang memang kita harus banyak merubah diri. Nah oleh karena itu yang terpenting sekarang adalah solusinya ya. Solusinya supaya asam lambung itu menjadi cepat membaik ya. Karena kalau kita amati ya, bahkan yang saya alami itu faktanya itu agak sulit membaik. Contohnya menderita sampai dengan tahunan seperti itu. Padahal kalau kita bandingkan dengan penyakit-penyakit lain ya, istilahnya ketika kita sedang sakit mungkin cukup istirahat 1 minggu aja udah sembuh gitu loh. Tapi untuk asam lambung, degeneratif psikosomatis ini memang beda ya. Maka dari itu ya wajar ketika banyak yang sampai agak lama atau sulit membaik itu memang karena faktornya sangat kompleks. Nah, tetapi ketika kita bisa merubah diri ya, merubah diri dengan cara disadari ya. Nah, merubah diri dengan sungguh-sungguh, nah itu maka akan cepat membaik juga teman-teman. Maka dari itu kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan tetap optimis saja ya. Badai pasti berlalu ya itu. Nah, yang terpenting sekarang adalah bagaimana solusinya
yang asam lambung tadi sulit membaik supaya menjadi cepat membaik. Nah, ini solusinya teman-teman ya. Solusinya yang pertama adalah konsisten jaga pola makan ya. Jaga pola makan terutama waktu makan ya. Waktu makan itu kalau bisa teratur sampai dengan jam-jamnya ya. Misalkan secara umum ya makan itu 3 kali sehari ya, ya kita tepati 3 hari sekali. Waktunya kalau bisa ajak ya, itu seperti itu. Nah, kemudian selain waktu makan harus ditepati, nah itu kita juga harus selektif ya, memilih makanan sehat yang kira-kira di lambung ini kondusif ya. Contohnya kita menghindari makanan-makanan pantangan ya, seperti makanan-makanan yang pedas. Nah, kalau ketika kita belum terkena asam lambung, pedas nggak masalah ya, nggak masalah. Tapi juga dibatasi, jangan over gitu. Nah, makanan-makanan pedas kita selalu kontrol ya, jangan keterlaluan. Nah, kemudian juga makanan yang asam-asam juga jangan keterlaluan ya, porsinya disesuaikan, diatur. Nah, kemudian makanan-makanan yang berlemak tinggi ya, berminyak, bersantan, nah itu pun harus kita waspadai. Intinya seperti itu teman-teman. Ketika kita bisa menjaga pola makan dengan baik ya, itu untuk asam lambung yang pure asam lambung biasa ketika belum terkena anxiety dan psikosomatik itu akan cepat sembuh ya. Paling hanya ya 1 bulan aja pasti sembuh gitu. Tetapi yang membuat menjadi kadang lama, nah itu karena kita sudah penderitaannya lama akhirnya sampai terkena anxiety dan psikosomatiknya. Nah, ini yang menjadi berputar seperti lingkaran negatif itu. Tapi tidak apa-apa, tenang saja, ini adalah proses ya, proses untuk menuju ke kesembuhan. Yang penting kita sudah bisa memahami, menyadari, dan nanti bisa mempraktekkan tip-tip bagi teman-teman yang sudah sembuh. Nah itu insya Allah juga akan cepat sembuh. Nah itu tentang konsisten menjaga pola makan. Termasuk seperti saya, walaupun sudah sembuh, saya itu masih selalu waspada ya ketika dengan makanan-makanan pantangan itu saya waspada. Saya sudah tidak ada istilah mantang, sudah normal betul, tapi ketika menjumpai contohnya misalkan sambal yang pedas, saya ngambil cuma sedikit gitu. Nah, artinya kita waspada seperti itu. Nah, selain kita konsisten menjaga pola makan, kemudian yang kedua di dalam pola pola hidup ya itu kita juga harus kita jaga pola hidupnya ya, yaitu dengan cara untuk beraktivitas, entah itu aktivitas melakukan pekerjaan atau ya, pekerjaan yang berhubungan dengan profesi maupun pekerjaan-pekerjaan tambahan yang lain, nah itu harus kita kontrol. Artinya kita jangan kecapean ya. Itu seperti itu. Jadi kita secara wajar-wajar saja di dalam bekerja sehingga supaya fisik kita ini menjadi lebih sehat, apalagi yang masih dalam masa pemulihan. Nah, kemudian istirahat ini juga menjadi penting ya teman-teman, supaya asam lambung lebih cepat membaik ya, yaitu usahakan kita istirahat, contohnya tidur ya minimal 7 jam lah ya, 7, 8 atau 9 jam itu akan lebih baik ya. Karena apa? Karena dengan tidur yang cukup ini memberikan kesempatan kepada tubuh untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak, sehingga ketika kita bangun tidur dengan tidur yang cukup maka badan menjadi lebih segar. Itu teman-teman. Karena apa? Karena kecenderungannya orang yang terkena asam lambung degeneratif psikosomatis biasanya terkena juga insomnia ya, susah tidur. Nah, maka ketika itu berlarut-larut maka menjadi semakin menurun ya kondisinya, termasuk imunitas tubuhnya. Oleh karena itu harus kita perhatikan, kita istirahat harus cukup. Nah, selain itu hubungannya dengan pola hidup kita di dalam beraktivitas ya, sengaja maupun tidak sengaja, itu usahakan banyak gerak ya. Banyak gerak atau olahraga lah istilahnya itu. Olahraga itu entah olahraga apa saja. Kalau saya ukurannya yang penting sampai keluar keringat ya.
keluar keringat. Misalkan kita sedang melakukan pekerjaan tapi karena banyak gerak, nah ini akhirnya kan keluar keringat. Itu sama dengan kita misalkan olahraga jalan atau mungkin lari atau apa, yang penting keluar keringat. Nah, itu minimal seperti itu ya di dalam pola hidup kita. Nah, kemudian tip yang ketiga ya, selain konsisten menjaga pola makan, kemudian menjaga pola hidup sehat, kemudian yang ketiga adalah tenangkan pikiran, karena tadi menjadikan sulit sembuh itu sebabnya karena terlalu banyak pikiran atau stres ya. Nah, maka solusinya adalah tenangkan pikiran. Nah, tenangkan pikiran dengan cara yang pertama yaitu kita berusaha berpikir positif, teman-teman ya. Berpikir positif terutama di dalam menghadapi sensasi yang kadang masih sering muncul ya. Nah, berpikir positif itu mudah, teman-teman ya, mudah. Yaitu kita berpikir yang baik-baik ya, berpikir yang menyenangkan. Nah, ini termasuk berpikir yang positif. Dan selebihnya ketika kita menganalisa sensasi yang ada di dalam tubuh kita, mudahnya itu awali saja dengan syukur ya. Dengan syukur atau alhamdulillah. Itu nanti akan ketemunya positif. Contohnya kita ketika kita sedang ada rasa ya, ada rasa mungkin gemeteran atau keliengan ya, nah itu kita tanggapi dengan syukur, dengan alhamdulillah. Contohnya alhamdulillah atau saya bersyukur walaupun saya keliengan ya, saya masih bisa mengendalikan diri dan saya baik-baik saja. Nah, itu dengan seperti itu nanti akan berkurang juga karena pikiran sudah positif. Itu. Nah, selain itu, selain kita berpikir positif, juga kita berusaha mengurangi kecemasan ya. Kita mengurangi kecemasan, kekhawatiran, was-was ya. Karena itu juga memicu, sama saja memicu asam lambung naik. Nah, caranya bagaimana untuk mengurangi kecemasan? Yaitu dengan cara kita masa bodoh ya. Masa bodoh dengan sensasi itu. Nah, cara masa bodoh itu katakan saja, teman-teman. Katakan saja contohnya dada sedang berdebar-debar ya, atau terasa panas, ya tepuk saja ya. Masa bodoh dengan sensasi hanya numpang lewat. Faktanya saya sehat walafiat. Misalkan seperti itu. Nanti sensasi itu akan berhenti dengan sendirinya ketika kita sudah tidak cemas lagi. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, selain kita berpikir positif, mengurangi kecemasan, kekhawatiran, was-was ya. Nah, ini juga kita kendalikan emosional kita ya. Jadi kita lebih cenderung lebih banyak sebagai penyabar ya, sebagai penyabar. Karena apa? Karena ketika emosional kita sering naik ya, contohnya marah-marah, nah itu pun akan menjadikan asam lambung naik ya. Oleh karena itu jadilah penyabar. Ini insya Allah nanti asam lambung akan selalu stabil itu. Baik ya. Nah, selain itu juga pikiran, ini masih berhubungan dengan pikiran ya, karena ini hubungannya dengan masalah manajemen emosi ya. Nah, ini jangan fokus ke penderitaan ya. Jangan fokus ke penderitaan. Nah, caranya bagaimana? Caranya alihkan ya. Alihkan ke kegiatan yang lain. Contohnya kegiatan yang menyenangkan. Sebenarnya mengalihkan itu bisa melalui berbagai panca indera ya. Contohnya mengalihkan pandangan ya. Kita bisa pindah ruang dan sebagainya ketika ada sensasi, contohnya berjalan, ada gerakan, itu pun nanti akan mengurangi sensasi dan pikiran menjadi lebih tenang itu. Termasuk bisa juga ditenangkan pikiran dengan kita mendengarkan ya, mendengarkan mungkin musik yang disenangi ya, mungkin musik yang disenangi atau mungkin mendengarkan ceramah yang menyejukkan, itu pun bisa ya. Atau kita juga bisa juga untuk mengalihkan fokus, yaitu dengan cara melakukan kegiatan yang menyenangkan itu.
yang menyenangkan ya biasanya sesuai dengan hobi kita masing-masing itu. Nah, kemudian selain kita mengalihkan fokus ya, yaitu cara menenangkan pikiran, yaitu kita harus lebih mendekatkan diri teman-teman ya, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita banyak berdoa ya, banyak bersyukur, kemudian kita sabar dengan penderitaannya, kita sadar dengan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki, bahkan kita pasrah dengan tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan seperti itu maka hati menjadi tenang, emosional selalu terkendali ya. Kemudian perasaan seperti kecemasan, kekhawatiran itu juga tidak akan muncul perasaan-perasaan yang berlebih. Nah, dengan seperti itu maka asam lambung akan menjadi semakin normal. Ketika asam lambung normal, maka tidak akan terjadi GERD ya. Tidak akan terjadi GERD, akhirnya tidak memicu anxiety untuk datang. Dan juga pikiran ya psikosomatik itu juga akan menjadi positif. Nah, dengan seperti itu maka kita akan sembuh teman-teman. Oke ya. Oke, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis akan segera sembuh. Dan jangan lupa ya, tonton video-video saya, mudah-mudahan bisa menjadi referensi penyembuhan teman-teman semua. Minimal bisa menjadikan tambah motivasi atau semangat ya, karena badai pasti berlalu. Teman-teman pasti insya Allah akan sembuh. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.